Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazilia dengan NIM 2455947 SP 2358. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan dari hasil praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak pada acara ke-8 dengan judul Data Navigation dan Fragment. Jadi pada proyek kali ini itu dia mengajarkan terkait Data Navigation View dan juga Fragment sekaligus bagaimana cara berpindah antar halaman dan mengirim data antar fragmen serta menampilkan data kembali ke halaman sebelumnya. Nah, sini itu membuat aplikasi My Shop yang terdiri dari beberapa bagian gitu. Yang pertama itu ada home, keranjang card, dan juga profile menggunakan bottom navigation view. Langsung saja melakukan, jadi pertama-tama itu melakukan setup awal terlebih dahulu pada bagian build Gradle ini untuk plugin dan juga dependensi. Nah, pluginnya sendiri itu dia dengan menambahkan si ID Android Navigation Safe Arts ini yang digunakan untuk pengiriman datanya itu antar fragment biar dia lebih aman gitu dan terhindar dari error penulisan nama variabel atau tipe data gitu kan. Kemudian pada bagian dependensinya itu tambahkan dua komponen navigation ini yang ini tuh penting agar navigasi antar fragmennya itu bisa berjalan dengan lancar. Lanjut ke bagian eh, fragmen. Jadi di sini itu setelah setup selesai tadi setup lagi sama dependensinya, itu dia melakukan penambahan fragment pada bagian si Kotlin ini dengan klik kanan, new, kemudian fragment, blank fragment gitu kan. Dia menambahkan tiga fragment baru yaitu ada home fragment, chart fragment, sama profile fragment. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini juga menambahkan navigation, navigation baru berupa Buttons navigation yang mana ini itu nantinya digunakan untuk menghubungkan antar fragmen-fragmen yang telah dibuat sebelumnya gitu dengan dia new destination terlebih dahulu, kemudian dihubungkan agar ketika nanti agar saling apa ya antar halamannya tuh bisa ini gitu loh berpindahnya tuh jelas gitu urut karena dia udah di seperti ini seperti itu. Kemudian pada bagian button navigation menu ini itu dia ditambahkan tiga item menu utama yaitu ada home fragment, chart fragment, sama si profile fragment gitu kan. Yang masing-masing tuh nanti diberi judul dan juga ada ikonnya yang diambil dari si drawable ini. Ikonnya itu didapatkan dari icon-icon bawaan dari Android Studio maupun didapat dari download di luar gitu. Lanjut ke bagian layout main activity-nya. Layout main activity sebentar. Nah, di bagian layout main activity itu kita menggunakan constraint layout sebagai root-nya. Kemudian kita menambahkan dua komponen fragment utama yaitu navhost fragment dan juga button navigation view. Yang mana navhost fragment ini digunakan sebagai wadah atau tempat si fragment-fragment yang sudah kita buat akan ditampilkan. Kemudian si button navigation view ini itu tuh merupakan menu navigasi yang nantinya itu ada di bawah si layarnya gitu. Nah, dalam Navhost fragment itu nantinya kita akan hubungkan dengan button navigation.xml ini menggunakan atribut up navigate. Tuh. Nah, lanjut kita masuk ke kode dari main activity-nya. Yang mana di sini itu kita mengaktifkan bindingnya yang udah kita tulis pada bagian si build file ini. Kita tulis bindingnya, kemudian kita aktifkan pada si main activity-nya. Dengan ini, dengan menggunakan ini, lalu menggunakan button navigation-nya itu dengan menggunakan nav controller.
Nah, dengan begitu, setiap kali user menekan menu di bawah, itu tampilannya itu akan pindah otomatis ke fragment yang sesuai gitu. Lanjut kita ke bagian fragment home. Fragment home sendiri eh, di layout fragment bagian sini. Nah, itu dia menambahkan si image view, text view, dan juga button gitu kan. Image view sendiri digunakan untuk kayak gambar dari produknya, kemudian text view-nya itu nama dari produknya, dan buttonnya itu kayak untuk button beli sekarang gitu. Yang nantinya saat tombol diklik tuh kita langsung akan membuka halaman si checkout fragmentnya gitu. Lanjut di home fragment, uh, itu tuh kita menambahkan kode file action yang mana kode ini nantinya tuh akan mengirimkan data ke nama produk ke checkout fragment menggunakan save arts yang udah kita deklarasi pluginnya di setup tadi. Nah, kemudian pada bagian checkout di sini kan kita membuat fragment baru berupa checkout gitu kan. Uh, yang nantinya pada bagian checkout fragment itu datanya itu akan diambil dengan menggunakan file arts ini yang hasilnya produk dari halaman home atau halaman sebelumnya itu akan tampil di halaman checkout. Kemudian kita menambahkan kembali fragment address untuk menampilkan alamat ketika diklik. Nantinya apa namanya kayak baris alamat ketika diklik itu dia langsung memunculkan si address fragmentnya ini gitu ya. Dalam address fragmentnya itu kita ditambahkan spinner untuk memilih provinsi gitu kan. Data provinsi yang diambil itu dari data string XML berupa array ini yang sudah kita tuliskan. Kemudian sebenarnya itu diisi dengan menggunakan array adapter ini province gitu kan, yang nantinya saat tombol selesai dipilih gitu kan di insert fragment itu ditekan, kita tuh mengirim datanya, data provinsi yang dipilih itu kembali ke halaman checkout sebelumnya dengan menggunakan di find di find nav controller apply ini. Kemudian di bagian checkout itu dia akan menangkap si datanya itu dia menggunakan si find nav controller current back inilah. Ya, jadi begitu user pilih provinsi dan tekan selesai, dia alamatnya itu akan otomatis muncul di halaman checkout-nya gitu. Kemudian masuk ke eh, ini button done pada bagian checkout fragment yang nantinya ketika tombol selesai diklik gitu kan di halaman checkout, dia tuh akan langsung kembali ke halaman home dengan perintah si find nav controller ini. Dengan begitu, aplikasinya itu dia akan berjalan lurus dari home, checkout, address, kembali ke home. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ketika dilakukan running. Dimana ini kan pada bagian button navigation-nya gitu kan, ada home, keranjang, dan juga ada profile. Masing-masing kalau di klik itu akan menampilkan tampilan seperti ini gitu. Nah, kemudian pada bagian home itu kan terdapat tadi ya yang udah kita tambahkan berupa image view, text view, dan juga ada button. Nah, ketika button beli sekarangnya itu diklik, dia akan memunculkan tampilan seperti ini yang mana pada alamat itu juga dapat diklik dan dia akan memunculkan spinner dari array nama-nama provinsi yang sudah kita tuliskan pada string.xml lagi. Mana ketika kita pilih salah satu, misalnya kita pilih Jawa Tengah, kemudian kita pilih selesai gitu, button selesai, dia akan memuncul kembali ke fragment ini gitu. Apa ini? Ke fragment sebelumnya, ke fragment checkout gitu dengan penamaan nama produknya, kemudian ini provinsi yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, pada tampilan ini ketika kita pilih selesai, dia akan memunculkan kembali ke tampilan home seperti itu. Nah, bagian keranjang sama profile itu hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.